Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dinta atas waktunya. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tentunya masih semangat dong belajarnya, dan semoga tetap sehat, kemudian imunnya tetap kuat, dan tentunya juga tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang di rumah, terutama kelas 6 ya. Kali ini kita berjumpa lagi di udara bersama Pak Nanang Rosyid. Kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Tentunya kita akan bertemu di Notos FM 107.1 Jogo Wargo Jogonegoro. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita tetap berdoa dulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga dengan pembacaan basmalah tadi pembelajaran kita bermanfaat dan tentunya nanti akan menambah pengetahuan kita. Anak-anakku, di era pandemi ini tentunya Pak Nanang akan selalu mengingatkan untuk 3M. Yang pertama apa anak-anak? Masih ingatkan ketika kita keluar rumah tentunya masker tidak hanya dikalungkan tapi digunakan. Kemudian mencuci tangan. Setelah dari luar kita mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan sabun, pokoknya kita mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga tentunya kita masih harus menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Anak-anakku, dalam tema 4 ini, subtema 3 pembelajaran 1, bagaimana kita bangsa Indonesia dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Anak-anakku, bagaimana kita tetap bisa bersaing tanpa kita meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, identitas kita sebagai identitas lokal kita yang banyak sekali punya kebudayaan baik di Jawa, Sumatera, Papua. Wow, pokoknya itu adalah salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Jangan dong kita malu menggunakan identitas kita saat kita bergaul di dunia internasional. Untuk itu kita bagaimana dapat bersaing dengan mereka dan tetap menggunakan identitas lokal. Misal contoh kita menggunakan batik, kita nggak boleh malu dong, tapi kita harus bangga. Baiklah anak-anakku, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi sih apa sih? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Itu yang dinamakan globalisasi. Zaman sekarang, wow, hari ini kemarin ada pemilihan presiden antara Donald Trump dan Joe Biden. Kita tahu langsung padahal di bumi belahan yang lain. Nah, itulah arus informasi yang begitu cepat. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Hari ini sudah bukan barang asing lagi ketika kita berbicara tentang globalisasi. Karena apa anak-anakku? Semuanya dapat diakses secepat kita membalikkan telapak tangan. Tentunya jika ada kuotanya, ya kan? Nah, tentunya pemerintah sudah memberikan kuota pendidikan untuk anak-anakku semuanya kan. Sudah dapat belum? Yang belum tunggu aja gilirannya. Insya Allah dapat semua kok. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Jadi kita bisa mengadopsi kebudayaan asing yang kira-kira baguslah, kira-kira memajukan, berkemajuan, mencerahkan gitu ya. Kemudian kita berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi.
Kita tidak boleh ikut-ikutan. Misalkan kemarin yang demam apa tuh ya, tanda kutip ya, K-pop ya. Kita lihat yang positifnya saja, jangan cuma gaya hidupnya saja, tapi kita bisa mengambil yang positif. Positifnya apa gitu ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian kita gunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Tentu dong, nilai luhurnya apa coba? Ada misalkan kita tepo seliro, gotong royong, apalagi banyak sekali nilai luhur yang dapat kita sebagai pedoman. Jika Pak Nanang yakin di antara anak-anak yang mendengarkan ini, Pak Nanang berdoa semoga suatu saat ada yang bisa bersaing di dunia internasional global. Karena sekarang aksesnya sudah tidak tertutup lagi, semuanya sudah terbuka. Siapa yang bisa mendapatkannya pasti akan diberikan jalan, ya kan? Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak-anakku, marilah kita sekarang Pak Nanang dalam pembelajaran kali ini membuka buku ya, buku siswa pada halaman 98 di subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air yang udah revisi 2018, pembelajaran pertama. Ayo membaca. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Mengapa selalu ada teks eksplanasi ya di kelas 6 ya bacaannya? Karena kita akan belajar literasi. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan di AKM, asesmen kompetensi minimum, untuk memperkuat literasi kita, literasi baca dan literasi numerik. Nah, di sini Pak Nanang akan bareng-bareng belajar bersama anak-anak tentang literasi baca. Ini ada sebuah teks eksplanasi. Udah siap ya? Bukunya udah disiapkan. Yuk simak bareng-bareng. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar ini membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Nah, itu anak-anakku. Kemudian dilanjut ya. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik.
dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Kutipan dari newsdetik.com, anak-anakku, sudah kan? Sudah menyimak semua kan tentang bagaimana cara kerja atau bagaimana sih manfaat dari pembangkit listrik tenaga surya, ya kan? Ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Kita bagaimana harus sering-sering berliterasi baca, biar apa anak-anakku, ketika kita membaca pasti kita akan membuka cakrawala. Untuk itu anak-anakku nggak boleh dong malas dalam membaca, tapi harus sering banyak membaca. Iqra, harus banyak membaca. Baiklah anak-anakku, ada tugas nih yang di rumah. Coba ya, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram yang sudah disediakan ya. Pertama ada topik masalahnya. Topik masalahnya siapa? Kemudian deret penjelasnya apa? Kemudian kesimpulannya apa? Itu ya, kita harus mencobanya. Pak Nanang kasih waktu dulu sebentar ya. Silahkan anak-anakku mencari tahu. Coba, oke? Iya, udah dong, udah tahu dong. Oke, baiklah. Coba sama nggak dengan Pak Nanang nih? Topik masalahnya apa coba? Iya, betul. Peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia. Itu topik masalahnya itu. Peluncuran Solar Academy. Oke ya. Keren kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya deret penjelasnya apa coba? Deret penjelasnya. Oke, betul. Deret penjelasnya adalah ya, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya menjadi listrik. Ingat anak-anakku, mengubah bukan merubah. Mengubah itu ya mengubah. Kalau rubah itu apa coba? Rubah itu iya, rubah itu adalah hewan. Nah, ini kan mengubah. Oke ya. Baiklah. Kemudian apa lagi coba? Apa lagi? Lempengan surya yang diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya matahari. Iya, betul. Oke. Kemudian apa lagi dari penjelasnya? Karena biaya pembuatan silikon masih cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti peralatan elektronik atau sebagai sumber di daerah yang belum terjangkau listrik. Coba peralatan elektronik apa coba yang pernah anak-anakku lihat menggunakan menggunakan silikon, menggunakan sel surya ini coba? Iya betul, di kalkulator. Loh kok pinter banget. Di kalkulator itu kan biasanya
Ada yang seperti sel surya itu. Oke. Sip. Baiklah. Kemudian kita akan apa lagi? Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sih apa Pak Nanang? Oke. Kesimpulannya apa ya? Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia yang krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif bersih, bebas polusi, aman, dan persediaannya tidak terbatas. Oke, itulah bagaimana cara kita menentukan teks eksplanasi dalam sebuah paragraf. Kemudian selanjutnya anak-anakku, di era globalisasi ini, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara? Coba, bagaimana? Kemudian bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Iya ya, mungkin kita banyak tahu, tapi ini kita akan berbicara tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya di masa globalisasi, di teknologi dan ilmu pengetahuan. Pertama apa coba, ada yang tahu? Iya, Indonesia adanya pembentukan ASEAN COST, ASEAN Committee on Science and Technology. Kemudian perannya Indonesia ada apa? Pemerannya sebagai pembentukan COST-nya ikut memprakarsai. Kemudian mendirikan SEAMEO. Apa tuh? Southeast Asia of Minister Education Organization. Apa tuh Pak Nanang? Pokoknya mendirikan organisasi edukasi di Asia Tenggara. Kemudian berperan aktif juga dalam SEAMEO. Kemudian ada ASEAN CRED, ada memajukan teknologi, ada pertukaran pelajar, ada student exchange, kemudian ada pertukaran fasilitas. Itu ya, itu adalah peran-peran Indonesia di ASEAN. Baiklah anak-anakku, ternyata tak terasa waktunya sudah di penghujung acara. Insya Allah kita lanjutkan next time ya. Tetap kita harus jangan lelah untuk belajar. Pak Nanang akan memberikan satu kata motivasi buat kalian. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah cita-cita atau harapannya terkabul. Terima kasih, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.